sana? Biarkan kami tetap di sini. Hei, di sini jauh lebih aman daripada di luar. Selamatkan saja dirimu sendiri. Kurang ajar. Benar-benar luar biasa anak muda itu. Jangan! Kakek saya! Kasihanilah dia. Saya bersedia menjadi budak Kisanak. Kalau Kisanak mau mengampuni kakek saya. Baik. Kalian semua saya ampuni. Tapi mulai sekarang, kamilah yang menguasai pulau ini. Kami dari perguruan Sugalu. Aku Putri Empu Mahsyura. Dan dia adalah murid utamanya. Satu yang ingin kutanyakan pada kalian. Aku mencari ibuku. Yang telah dibuang dengan hukum yang semena-mena oleh Bresdayu. Saya memang pernah mendengar bahwa Adi Aksa Sedayu mengirimkan 3 orang hukuman. Tapi sampai sekarang belum pernah tiba di pulau. Mungkin kapalnya terserang badai. Karena bulan-bulan ini memang musim barat. Perintahkan seluruh rakyat Tuan untuk mencari orang yang terdampar di pulau ini. Baik, Dewi. Sisir seluruh pantai. Bebaskan semua orang yang dipenjara bawah tanah. Maaf Kisanak. Mereka manusia-manusia bejat. Sangat bejat. Mereka pasti akan membuat onar kalau dibebaskan. Itu tanggung jawab saya. Siapa kamu? Dia cucuku Dewi. Saya tidak tanya kamu. Nama saya Kaliana Tantri. Cucu kakek Kalapati. Dia yang telah menyelamatkan saya dari keroyokan ular dan kalajengking di penjara bawah tanah. Jangan coba-coba menggoda kekasihku. Aku bisa melakukan kekejaman yang lebih dari kakekmu. Nyai yakin kakak empu pergi semedi? Sejak kemarin, Ki Darpa. Biasanya 3 hari baru pulang. Ini upahmu. Terima kasih, Nyai. Kamu yakin Nyai Sintawati sudah dikirim ke Momongan? Sudah, Nyai. Tapi kapalnya tenggelam terkena badai. Jurumudinya selamat bisa mencapai ujung genting dan melaporkan kepada saya. Jangan-jangan... Jangan khawatir, Nyai. Tidak mungkin orang bisa menyelamatkan diri dari kapal tenggelam. Jurumudi itu bisa selamat karena kebetulan mengapung di atas kepingan papan kapal. Ya sudah. Baik. Kenapa wajah Nila Saroya dan Darpasura selalu mengganggu pikiranku? Hei!
Ada apa? Maaf Nyai, kami kira maling yang mau menyusup ke dalam balai pusaka. Apakah tingkah laku saya seperti maling? Maafkan saya Nyai. Kakang Mahasyura menyuruh saya untuk membersihkan bilik pusaka Padepokan sebelum berangkat bersemedi. Dan sekarang saya baru sempat. Selagi ada kesempatan, Nila Saroya mencoba mendatangi bilik rahasia Empu Mahasura. Ia berjalan dengan sangat hati-hati. Namun tak berapa lama terdengarlah suara panggilan. Ternyata mereka adalah penjaga bilik rahasia tersebut. Terjadilah perdebatan antara para prajurit dan Nila Saroya. Dengan gestur yang biasa saja, Nila Saroya berhasil meyakinkan para penjaga itu. Sehingga mereka semua yakin apa yang dikatakan Nila Saroya. Setelah itu, para penjaga tersebut mulai merasa ada yang aneh. Semenjak kedatangan Nila Saroya semua berubah drastis. Mereka semua tak yakin apa yang dilakukan Dewi Sintawati. Hal tersebut hanyalah tipuan dari Kidarpasura dan Nila Saroya. Tak mungkin sosok Gramia mau berbuat seperti itu. Karena mereka sudah mengetahui sifat asli dari Gramia, ia memiliki kepribadian yang santun dan lembut. Dari sinilah para prajurit itu merasa ada yang aneh, namun mereka tak berani untuk mengungkapkannya. Benar saja, Nila Saroya sedang mencari kitab rahasia Padepokan Sugaluh. Ia ingin mempelajari ilmu dasendria milik Prabu Anglingdarma. Dari sinilah ia berusaha untuk mencari kitab tersebut. Sementara itu, Empu Mahasura sedang bersemedi. Ia mengetahui apa yang dilakukan oleh istrinya. Namun ia tetap berada di tempat semedi. Tak disangka istrinya bisa berbuat demikian. Dari sinilah ia baru yakin bahwasanya apa yang dikatakan Dewi Sintawati sebelumnya adalah benar. Kini hanyalah penyesalan yang ada. Namun hal tersebut belum terlambat. Dewi Sintawati sedang berada di Pulau Momongan. Di tempat yang lain, Kidarpasura sudah menyiapkan semuanya untuk membawa Nila Saroya pergi dari Padepokan Sugaluh. Ternyata mereka merencanakan ini semua dari jauh-jauh hari. Dahsyat Ria. Apa yang dibawanya? Jangan-jangan dia mencuri pusaka Padepokan. Itu tanggung jawab kita. Apalagi Gusti Empu sedang semedi. Ada apa lagi? Maaf Nyai, rumah pusaka ini tanggung jawab kami. Apa yang Nyai bawa? Bukan urusan kalian. Kami bisa digantung kalau ada selembar benang pun yang hilang dari bilik pusaka itu. Maaf, berikan kepada kami buntelan itu, Nyai. Kenapa kau lakukan itu, istriku? Maaf, agak terlambat. Saya harus menangani orang-orang yang Nyai bantai semalam.
Terpaksa saya lakukan, Ki. Mereka mau menghalangi saya. Kita berangkat sekarang? Rencana Nyai sudah benar-benar mantap. Kamu pikir saya benar-benar mencintai orang tua macam Mahasyura, meskipun dia sangat sakti? Selama ini, saya terpaksa berpura-pura mencintai dia, karena saya butuh ilmunya. Tapi Kakang Mahasyura selalu melarang saya berlatih ilmunya, dengan alasan perut saya. Bagaimana nanti dengan anak Kakang Mahasyura yang sedang Nyai kandung? Ini anakku. Aku sangat yakin anak yang aku kandung ini bukan anak Kakang Mahasyura. Karena ketika dia mengawiniku, aku sudah 2 sasi terlambat bulan. Aku akan kembali ke Padepokan dekat Gunung Parang. Mari, Nyai. Aku akan menghimpun kekuatan dari perguruan Halimun Petak. Untuk itu, saya mengajak Ki Darpasyura bersama-sama menegakkan kekuatan perguruanku yang sudah hancur oleh Sudamani. Ada dendam perguruan yang masih belum tuntas. Kalau tidak salah, perguruan Halimun Petak adalah Empu Ranggasuli. Dia ayah saya. Oh. Saya yakin Nyai sudah tahu perseteruan antara ayah Nyai dengan Kakang Mahasyura. Itu kenapa saya harus minggat dari Sugalu. Siapa nanti yang akan menjadi guru di sana? Kamu sendiri, Ki. Nanti kalau anak ini sudah lahir, aku yang akan menggantikannya. Sangat janggal kalau sebuah negara tidak memiliki raja. Selama Gusti Prabu Anglingdarma meninggalkan negeri Malwapati, rakyat kita seperti ayam kehilangan induk. Tidak memiliki kebanggaan sebagai rakyat Malwapati. Bahkan mereka cenderung menjadi bangsa yang rendah diri. Lalu, mau apa Prameswara? Mestinya Gusti Patih sudah harus mengambil keputusan. Keputusan? Ya, terus terang, kesetiaan Gusti Prabu Anglingdarma kepada negeri Malwapati mulai saya ragukan. Mungkin karena beliau hanya sebatas mantu dari Gusti Sepuh. Sebenarnya Gusti Patih jauh lebih berhak untuk menjadi raja. Karena kalau saja tidak ada sayembara memperebutkan mendiang Gusti Dewi Setiawati, maka Gustilah yang seharusnya menjadi raja. Sayembara itu yang mengadakannya adalah aku, bukan Romo Prabu. Dan pertaruhannya adalah tahtaku. Di samping adik kandungku yang sangat kucintai, Dinda Setiawati. Sesudah Gusti Dewi meninggal tanpa anak, apakah hak tahta kerajaan Malwapati ini juga masih dimiliki Prabu Anglingdarma? Atau sebenarnya sudah batal? Terus terang, kami tidak pernah berpikir sampai hal itu. Saya tetap rela adik Prabu memegang tampuk kekuasaan, meskipun Dinda Setiawati telah tiada. Ini menyangkut tanggung jawab beliau, Gusti Patih. Sungguh sangat berbeda. Seorang pewaris asli dan seorang yang hanya menerima pemberian. Jangan menggoyah keyakinanku, Katiwanda. Janji seorang satria itu pantang mencela-mencela. Pagi kuning, siang merah, malam hijau. Gusti akan membiarkan negeri ini semakin kerdil tanpa kemajuan setapak pun, karena tidak adanya raja. Tidak benar semua ini. Siapa kamu? Apa aku sudah banyak berubah, Kakang Madrin? Adik Prabu seorang yang sangat santun, sedangkan caramu datang sembunyi-sembunyi seperti maling. Maafkan aku, Kakang Madrin. Sebenarnya aku ingin membuat sebuah kejutan kepada kalian. Tapi mendengar pembicaraan kalian barusan membuat aku kurang bernafsu. Maaf, aku masih menyaksikan kebenaranmu sebagai Prabu Anglingdarma. Apakah kamu sanggup meyakinkan aku bahwa kamu adalah rajaku? Kamu menantangku, Kakang Madrin? Aku wajib meyakini kebenaran dari raja negeriku.
Cukup Gusti, hamba percaya. Pertarungan sengit tak pernah terduga akhirnya terjadi. Prabu Angling Dharmaraja Malwapati melawan Patih Batik Madrim. Hal ini terjadi karena ada sedikit salah paham antara Patih Batik Madrim dengan para petinggi kerajaan Malwapati. Mereka semua mempertanyakan status Prabu Angling Dharma sekarang sebagai raja. Situasi ini wajar dipertanyakan oleh para petinggi kerajaan Malwapati, mengingat Prabu Angling Dharma sedang tidak ada di istana. Ia mengembara untuk menenangkan dirinya atas kepergian istrinya dahulu Dewi Setiawati. Dari sinilah terjadi perselisihan antara para petinggi Malwapati dan Patih Batik Madrim. Mereka mempertanyakan keseriusan Prabu Angling Dharma menjadi Raja Malwapati, karena sang Prabu awalnya menjadi raja karena sayembara, bukan dari silsilah ataupun keturunan. Melihat situasi seperti ini, Patih Batik Madrim mulai sedikit termenung. Ia tak mau mempermasalahkan hal seperti ini. Namun para petinggi kerajaan menanyakan hal tersebut terus-menerus. Walaupun sempat terjadi pertarungan antara Prabu Angling Dharma dan Patih Batik Madrim, akhirnya permasalahan ini terselesaikan juga. Patih Batik Madrim yakin bahwasanya Prabu Angling Dharma lah yang berada di istana Malwapati. Dengan demikian berakhirlah ketegangan antara Prabu Angling Dharma, Patih Batik Madrim dan petinggi kerajaan Malwapati. Mereka semua kini sudah merasa tenang, karena Prabu Angling Dharma sudah berada di istana Malwapati. Semua itu cukup ditangani oleh para rakyat dan tumenggung. Sebab ada yang jauh lebih penting dari urusan tetek bengek seperti itu. Adalah bagaimana supaya bisa menjaga wibawa. Pengembaranku selama ini membuka mata dan telingaku. Bahwa ternyata rakyat tidak pernah peduli. Apakah rajanya berwibawa atau tidak. Yang penting bagi mereka, apakah raja memperhatikan nasib mereka atau tidak. Pusaka terbaik ciptaanku dicuri. Aku yakin ada orang lama perguruan Sugalu yang mempengaruhi istriku. Saya tidak tahu apakah ini hanya kebetulan terjadi. Sejak Nyai Nila pergi, Ki Darpasura tidak pernah kelihatan di rumahnya maupun di padepokan. Kata pekatik rumahnya, Ki Darpa pergi mengendarai gerobak di hari yang sama dengan kepergian Nyai Nila. Darpasura? Apa mungkin adik kandungku tega mengkhianatiku, Subada? Saya benar-benar tidak tahu, Guru. Siapapun boleh meninggalkan padepokan Sugalu ini. Tapi tidak dengan cara buruk seperti ini. Semua orang sudah dikerahkan menyisir pantai. Bahkan, beberapa orang pun sudah sampai di Pulau Hantu. Tapi Biung belum juga diketemukan. Terus terang, saya bingung, Kakang. Kamu siap menghadapi Gusti Empu, juga para tumenggung Sedayu, kalau kembali ke padepokan Sugalu? Maksudmu, kamu lebih suka tetap tinggal di pulau ini? Karena kamu naksir sama cucu Kalapati itu, kan? Lu, jangan keungkit itu lagi. Aku sudah katakan semuanya kepadamu. Tantri hanyalah teman biasa. Apakah aku harus bersikap kasar kepada orang yang pernah menolongku? Tidak perlu kasar, tapi perlu ada jarak. Selama ini, kesannya Kakang terlalu memberi kesempatan pada gadis centil itu. Kakang memang senang, kan? Galuh, jangan. Senang? Hah? Galuh, jangan geli. Galuh, jangan geli. Kakang, tunggu. Kakang, jawab dulu pertanyaanku. Ayo, ngaku saja, benar kan? Kakang, ayo. Dinda Prabu, baru beberapa hari di sini. Sebenarnya akan lebih baik kalau Dinda pergi setelah melakukan pasemuan agung dengan segenap pamong. Terus terang, hampir seluruh rakyat Malwapati masih berkabung. Pertama karena kematian Dinda Setiawati. Dan kedua, karena kepergian Adi Prabu sendiri.
Kakang Madrim, masih ada beberapa persoalan yang belum aku selesaikan. Aku akan segera kembali kalau semua persoalan sudah bisa dibereskan. Jaga baik-baik negeri ini, Kakang. Dan perintahkan rakyat menghentikan perkabungan. Karena aku masih dalam keadaan selamat. Baik, Dinda Prabu. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya Di Prabu lakukan. Gusti Prabu. Guru menangis? Mana? Mana Nini Saroya? Sejak siang saya duduk di sini, merenungi nasib buruk yang sedang saya alami. Hampir dengan waktu yang bersamaan, saya kehilangan segala-galanya, Gusti. Mungkin juga harapan saya. Apalagi yang terjadi, Guru? Rupanya itu Guru Dinda Prabu. Terus terang, hati kecil saya tidak percaya bahwa Sintawati melakukan aib yang menjijikan itu. Tapi Guru tidak berusaha melakukan apapun? Sejak itu hati saya selalu gelisah. Saya selalu dikejar perasaan bersalah. Lalu saya melakukan semedi memohon petunjuk kepada Sang Pencipta. Apa yang harus saya lakukan? Ternyata hal yang tidak pernah saya duga sama sekali memukul batin saya lebih berat lagi, Gusti. Nila Saroya minggat setelah mencuri beberapa kitab perguruan Sugalu. Darpasyura, adik kandung yang selama ini saya bimbing, telah berkhianat. Saya curiga dia juga yang mengatur pelarian dan pencurian. Dia minggat bersama Nila. Saya ikut berbela sungkawa, Guru. Soal kitab tidak terlalu mengganggu pikiran saya. Saya masih bisa menyusunnya kembali. Tapi bayi yang dalam kandungan Nila itu adalah darah daging saya, Gusti. Bayi itu bukan anak Guru, bukan titisan Guru. Ketika Guru mengawini Nila Saroya, dia sudah 2 sasi tidak datang bulan. Dari mana Gusti Prabu tahu? Saya kebetulan melihat mereka berdua di tengah hutan dan mendengarkan pengakuan Nila Saroya. Bibit yang dia kandung adalah titisan Sudamani. Ketika semua saudara seperguruannya dikalahkan oleh pendekar durjana itu. Dia? Nila Saroya, putri Mpu Ranggasuli dari perguruan Halimun Peta. Ranggasuli. Dia telah tewas di tanganku. Waktu terjadi perseteruan antara Padepokan Sugalu dengan Padepokan Halimun Peta.
Setelah mengetahui apa yang dilakukan oleh Nila Saroya, barulah Empu Mahasura yakin apa yang dikatakan oleh Dewi Sintawati. Kali ini ia sangat menyesal. Semua sudah terlambat, namun hal ini masih bisa diperbaiki. Prabu Anglingdarma menjelaskan kepada Empu Mahasura, bahwasanya yang dikandung oleh Nila Saroya adalah benih dari Sudamani. Pendekar wanita itu berusaha untuk meyakinkan Empu Mahasura bahwasanya ia mengandung anak pemimpin Padepokan Sugalo itu. Kini rahasia Nila Saroya sudah terbongkar semua, ia pergi bersama Ki Darpasura. Hal ini sangat tak diduga oleh Empu Mahasura. Awalnya keadaan baik-baik saja, tapi sekarang bisa seperti ini, ujarnya. Empu Mahasura merasa kalah atas apa yang ia alami sekarang. Namun hal ini sudah terjadi, semua tidak bisa seperti semula, namun bisa diperbaiki seperti sedia kala. Setiap manusia mempunyai kesalahan, dari sinilah Empu Mahasura berusaha untuk menenangkan diri agar masalahnya bisa cepat terselesaikan. Seperti diketahui, kedatangan Nila Saroya ke Padepokan Sugalo awalnya baik-baik saja, tidak ada pertanda ia akan membawa masalah besar bagi Padepokan Sugalo. Namun kenyataannya tak terduga, semua tak ada yang mengira ia berbuat demikian. Kita mengembara. Mungkin ke negeri Malwapati. Karena dari dulu, Gusti Prabu Anglingdarma pernah menjanjikan mau mengajak saya ke sana. Saya sudah minta dibuatkan ketupat untuk bekal selama pelayaran kita. Dengan jung kecil, kemungkinan kita akan jauh lebih lama dari pelayaran kita ke pulau ini. Kita harus mengatakan pada Kalapati bahwa dia tetap hanya seorang wakil penguasa di pulau ini. Karena kita telah menaklukkan mereka. Kamu masih menginginkan untuk menguasai pulau menjijikkan ini, loh. Sekedar supaya dia tahu bahwa dia orang taklukan. Pokoknya kakek harus menahan Suliwa di sini. Buat apa? Kalau dia hengkang dari sini, aku malah senang. Dan pulau ini akan menjadi milikku lagi. Kek, saya mencintai Suliwa, Kek. Saya bisa mati kalau harus berpisah sama dia, Kek. Kakak, Kalapati masih belum kelihatan. Dia lagi. Kakang Suliwa. Kakang. Ada apa? Kakek, tolong kaki. Kenapa kakek? Dia tiba-tiba pingsan. Tolong kakang. Pingsan? Sebentar ya. Loh? Apa? Di sisi lain, Suliwa dan Galuh Parwati sedang berada di Pulau Momongan. Ia akan kembali untuk mencari Dewi Sintawati. Ternyata istri Empu Mahasura tersebut tidak ada di pulau itu. Ia ingin kembali ke Padepokan Sugalo menemui Empu Mahasura. Di saat akan berangkat, tiba-tiba cucu dari Demang Kalapati menghampiri Suliwa dan Galuh Parwati di perahu. Ia mengabarkan kakeknya sedang tidak baik-baik saja. Dengan demikian Suliwa merasa bimbang untuk melanjutkan perjalanan. Ia mempertimbangkan untuk menemui Demang Kalapati terlebih dahulu, karena itu adalah kewajibannya sebagai seorang tabib. Benar saja, ini adalah strategi dari Demang Kalapati untuk mencegah Suliwa keluar dari Pulau Momongan. Hal ini bertujuan untuk kepentingan putrinya Kaliana Tantri. Ia sangat menyukai Suliwa. Ia tak mau pendekar tampan itu meninggalkan Pulau Momongan. Dengan demikian, Demang Kalapati melakukan segala cara untuk mencegah kepergian Suliwa keluar dari Pulau Momongan. Demang Kalapati sengaja membuat cara ini demi permintaan cucunya. Ia tak mau Kaliana Tantri sedih karena ditinggal pemuda yang dia sukai. Tetapi yang dilakukan ini adalah sebuah kesalahan dan berisiko sangat tinggi apabila tidak ditangani dengan cepat.
Perjalanan Suliwa masih belum selesai, ia harus menemukan Dewi Sintawati dan membawanya kembali kepada Pokan Sugaluh. Namun hal tersebut sangatlah sulit karena istri Empu Mahasura itu tidak diketahui keberadaannya. Kini ia berada di Pulau Momongan bersama Galuh Parwati. Ia sudah berusaha mencari Dewi Sintawati, namun belum ditemukan juga. Kini Suliwa akan berangkat keluar dari Pulau Momongan, belum tahu tujuannya mau kemana. Yang jelasnya akan terus mencari Dewi Sintawati sampai ditemukan. Di sisi lain, Suliwa sedang dihadapkan dengan masalah yang cukup rumit. Kini penguasa Pulau Momongan sedang sakit. Cucunya tidak mengizinkan Suliwa untuk meninggalkan Pulau Momongan. Dia disarankan untuk berada di sana sementara Demang Kalapati sembuh. Mau tidak mau keputusan harus diambil oleh Suliwa. Ia membatalkan keberangkatannya keluar dari Pulau Momongan. Hal ini demi keselamatan Demang Kalapati. Karena ini adalah tanggung jawabnya sebagai seorang tabib. Bila mana ada yang membutuhkan, ia harus bersedia untuk menolongnya. Suliwa lantas memerintahkan Kalyana Tantri untuk mencarikan obat penawarnya. Semua akan baik-baik saja. Dengan keyakinan yang kuat, Suliwa sudah mengetahui apa penyebab dari sakit yang diderita oleh Demang Kalapati. Seperti diketahui, ia adalah seorang tabib yang sudah terkenal di mana-mana, hingga ke pelosok negeri. Sementara itu, Galuh Parwati sedang marah-marah dengan Kalyana Tantri. Ia tak rela jika tabib Suliwa terlalu dekat dengan cucu Demang Kalapati itu. Berbagai macam cara dan usaha dilakukan oleh Galuh Parwati untuk menjauhkan Kalyana Tantri dari tabib Suliwa. Namun hal tersebut tampaknya sia-sia. Cucu Demang Kalapati itu terus mengejar pendekar tampan tersebut. Dengan demikian, berakhirlah episode Angling Dharma kali ini. Semoga sobat semua bisa terhibur. Jangan lupa subscribe, tetap semangat, jaga kesehatan selalu, karena sehat itu mahal. Semoga rezeki sobat semua lancar dan lancar juga segala urusannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam film zaman dahulu, salam film Angling Dharma.